Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa firman ini tembus sampai kedalaman batinmu, dan Tuhan bicara lewat apa yang saya sampaikan ini, sehingga Tuhan merubahkan cara pandangmu, engkau mengambil keputusan tepat seperti yang Tuhan mau, hidupmu diubahkan, semakin hari semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, apapun yang kita alami hari ini, perjalanan hidup kita, apapun lah, sesulit apapun, seberat apapun, kita ini tidak perlu takut, kita nggak perlu bimbang, kita nggak perlu ragu. Sebab Tuhan yang menyertai kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Bapa yang baik. Saya kenal Tuhan, setelah saya kenal Tuhan, saya mengejar Dia, saya bangun keintiman. Dari tahun 97-96 waktu itu sampai hari ini, hampir berapa tahun ini? Hampir 27 tahun, hampir 30 tahun. Saya kenal Tuhan, saya melayani Tuhan, saya lihat bagaimana Tuhan menyertai hidup saya, bagaimana Tuhan pelihara saya, bagaimana Tuhan menjagai, dan sesekali Dia nyentil saya, sesekali Dia meremukkan saya supaya sejalan seperti apa yang Tuhan mau, seperti apa yang Tuhan inginkan. Selama kita ini menjadi miliknya Kristus, menjadi orang percaya, kita ini dalam proteksi penjagaan Tuhan, dan asal engkau tidak hidup di dalam dosa. Karena dosa menjadi pintu di mana setan bisa kuasain, setan bisa gagahin hidup kita. Selama kita ngikut Tuhan, jalan sesuai dengan firman, hatimu benar, motivasimu benar, Tuhan itu jagain loh. Tuhan itu proteksi. Nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas. Bapa kita itu Bapa yang baik. Dia ngerti semua penderitaan, Dia ngerti semua yang kita alami, Dia ngerti kesesakan kita, Dia ngerti semua tindakan perbuatan kita yang kita sembunyikan di hadapannya. Dia tahu bahkan masa depan kita pun Dia mengerti, Dia yang mengatur semuanya dengan baik. Nah, bagian kita ini kan ngikutin Tuhan, berjalan sesuai dengan firman. Nggak perlu cemas, nggak perlu bingung, nggak perlu khawatir. Hari ini banyak orang mengalami banyak kesesakan. Nggak perlu cemas, nggak perlu bingung. Dekat sama Tuhan, jalan sama Tuhan. Yohanes pasal yang ke-14, di ayat yang ke-16, ngomong seperti ini. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus minta kepada Bapa untuk memberikan kepada kita seorang penolong yang lain, supaya ngapain? Dia menyertai kita selama-lamanya. Sebab setelah kita lahir baru, kita ini menjadi sasaran empuknya setan. Dan Tuhan tidak mau membiarkan kita tanpa perlindungan, tanpa pimpinan, tanpa proteksi, tanpa pembelaan. Makanya Dia minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Bapak Ibu perhatikan, di ayat yang ke-17, yaitu Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, perhatikan baik-baik, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yang menyertai kita itu, Dia akan diam di dalam kita dan menyertai kita selama-lamanya. Jadi Roh Kudus menyertai kita, Dia tinggal di dalam kita, Dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran, Dia menghibur kita, Dia akan menuntun kita, bahkan Dia akan buka jalan atas hidup kita. Bagian kita ngikutin apa yang Tuhan mau. Makanya setelah kita mengalami kelahiran baru, musuh yang terbesar sebenarnya bukan setan. Setan kita usir dalam nama Yesus. Orang kerasukan setan, berkali-kali saya ngelayani orang kerasukan setan, usir pakai nama Yesus saja sudah beres kok. Tapi yang jadi masalahnya, musuh terbesar kita itu adalah menaklukkan diri kita sendiri, menaklukkan ego kita, menaklukkan hawa nafsu kita, menaklukkan keinginan kita, menaklukkan keserakahan kita. Karena banyak orang hari ini terjebak, hancur keuangannya, hancur bisnisnya, dari penyebab satu dan lain hal. Salah satunya karena keserakahan dan ketamakan, karena tidak meminta hikmat dan pengertian, akhirnya hancur di tengah jalan. Karena kita setelah ikut Tuhan harus menaklukkan diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Makanya kita perlu namanya pengendalian diri.
yang bisa mengendalikan diri kita kalau kita ini takluk kepada firman, tunduk kepada firman. Makanya perlu belajar firman, perlu dengerin khotbah, perlu bergaul intim dengan Tuhan, sebab di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita melakukan segala sesuatu semau kita sendiri, ya babak belur tentunya, terseok-seok, babak belur, ruwet hidup kita, rumit hidup kita, kacau, bahkan kita akan menemuin banyak hal yang tidak ada ujung pangkalnya. Bagian kita hari ini hanya menyerahkan diri kita jalan sesuai firman. Perjalanan kita ini masih jauh dan panjang. Dan kita pasti akan mengalami kemenangan demi kemenangan selama kita berada di pihak Tuhan. Bapak Ibu, ada rahasia yang membuat Yosua itu ngalamin kemenangan demi kemenangan karena Tuhan yang terlibat di dalamnya. Dalam peperangannya Yosua, dia mengalami kekalahan sekali ketika dia mengalahkan kota Ai. Kenapa kok dia gagal mengalahkan kota Ai? Karena didapatin satu orang yang melakukan kejahatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan dia membawa barang-barang yang harusnya dikhususkan untuk Tuhan, disimpan untuk dirinya. Karena keserakahan dan ketamakan, akhirnya mengakibatkan banyak orang Israel mati di dalam peperangan itu. Itu karena Akan ini bikin dosa. Dan setelah itu Tuhan menyertai perjalanan Yosua, dan dia mengalami kemenangan demi kemenangan, dan akhirnya sampai akhir hidupnya pun membuat bangsa Israel hidupnya takut akan Tuhan. Sepanjang kepemimpinan Yosua, bangsa Israel hidupnya takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Ini orang memiliki pengaruh yang luar biasa sekali. Bapak Ibu, hari ini harusnya kita bisa melihat dengan kacamata iman kita bahwa kita ini menjadi miliknya Kristus. Kita diproteksi, kita dilindungi, kita dijagain. Di dalam diri kita ada roh Tuhan, ada roh kudus yang memenuhi, ada roh kudus yang mengurapi, ada roh kudus yang menuntun, ada roh kudus yang membimbing kita, yang membawa kita mengalami segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Tidak perlu khawatir, sebab apapun yang terjadi, yang kita alami di depan kita, Tuhan yang berperang menggantikan kita, Tuhan yang menjadi pembela kita, Tuhan yang menuntun kita dan membawa kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Sejak Tuhan panggil kita, pilih kita menjadi orang percaya, Dia mau rencananya digenapi melalui kehidupan kita. Dan selama kita tinggal di muka bumi belum selesai, ini artinya masih ada hal yang harus dikerjakan dalam diri kita, dan bagian kita ngikutin saja apa yang Tuhan mau. Kekristenan punya tujuan ilahi, menggenapi rencana Allah dalam hidup kita masing-masing berbeda-beda. Kenali tujuan Tuhan dalam hidupmu dan jalan sama Tuhan. Kalau hari ini ngalami persoalan, ngalami tantangan, ngalami himpitan, ngalami hal yang tidak enak, ngalami goncangan dalam hidupmu, enjoy, nikmatin hidupmu, jalan sama Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Perjalananmu Tuhan akan buat berhasil kok. Nurut saja sama Tuhan. Sekarang kita lihat di Ulangan pasal yang asal pertama ayat yang ke-30. Perhatikan baik-baik, Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berpegang untukmu, sama seperti yang dilakukan bagimu di Mesir di depan matamu. Di Ulangan 3 ayat yang ke-22 juga ngomong yang sama. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berperang untukmu. Di Ulangan 20 ayat yang ke-4. Sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Tuhan akan berikan kemenangan kok. Di ayat yang lain Tuhan memberikan kemampuan kita untuk mendapatkan kekayaan supaya janjinya digenapi dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, perjalanan hidup kita ini harusnya ngalami kemenangan demi kemenangan. Kenapa kok kita nggak ngalami kemenangan demi kemenangan? Coba dikoreksi. Ada yang salah pasti. Ada keputusan yang salah. Ada sikap yang salah. Ada tindakan yang salah yang tidak sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Kalau kita ini berjalan seperti yang Tuhan mau, step by step, pasti kita akan ngalami kemenangan. Sekalipun di titik terendah, sekalipun di situasi yang sulit, Tuhan berjanji berperang bagi kita. Dia yang menggantikan kita berperang. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita.
Apalagi yang perlu kita takutin? Tidak ada tentang masa depan kita. Tidak ada yang perlu kita takutin. Suatu hari saya mau ceritakan ini. Suatu hari saya nggak tahu apa yang harus saya perbuat. Benar-benar nggak tahu waktu itu. Waktu itu sekitar tahun 2020. Saya nggak tahu apa yang harus saya perbuat. Titik terendah saya yang berat sekali. Sebenarnya sejak dari 2018 sudah mulai. 2017 mulai. Permulaan 2018. 2019 lebih ruwet lagi. Dihajar waktu itu zaman pandemi COVID. Lebih parah lagi. Saya nggak tahu apa yang harus saya perbuat, dan ternyata terbukti Tuhan tolong sampai hari ini, dan Tuhan pelihara, Tuhan berkatin, Tuhan cukupkan, Tuhan campur tangan, Tuhan angkat, Tuhan berikan kesehatan. Ternyata di titik terendah itu saya melihat tangan Tuhan dengan caranya yang ajaib, buat mujizat, buat pertolongan, bikin breakthrough. Dan Tuhan dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Tuhan pernah tolong saya pada masa-masa kritis itu. Dan saya nggak tahu apa yang saya perbuat. Saya berserah penuh sama Tuhan, menyerahkan hidup saya sepenuhnya di hadapan Tuhan. Bagian saya yang ngikutin saja apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Ini loh Tuhan hidupku. Aku tahu aku melayani Engkau. Aku tahu hatiku fokusnya sama Engkau, dan Engkau pasti buat sesuatu yang ajaib. Dan ternyata terbukti Tuhan buat sesuatu yang ajaib. Bagian kita ini jalan ngikutin apa yang Tuhan mau. Bagian kita ini ngikutin kehendak Tuhan. Kalau ada keputusan yang salah, ada tindakan yang salah, ada kelakuan yang salah kita di masa lalu, baik sebelum kenal Tuhan atau sesudah kenal, lebih banyak setelah kenal Tuhan kita bikin kesalahan, ya bertobat dan berubah. Mulai jalan sama Tuhan. Tuhan masih memberi pengharapan. Tuhan pasti akan buat mujizat. Tuhan pasti akan tolong. Bapak Ibu, belajar menaruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Di momen-momen kritis, di titik terendah, di mana nggak tahu lagi jalan keluar, serahin sama Tuhan. Minta hikmat pengertian yang datangnya dari Tuhan, dan tetap bertanggung jawab dengan semua apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup. Lakukan aktivitasmu seperti biasa, dan mulai berhitung, mulai bertindak hati-hati, mulai menimbang dengan baik semua keputusan dan tindakan kita, supaya tetap berjalan dalam ketetapan Tuhan. Kita akan bersama-sama melihat breakthrough dan terobosan. Kita akan melihat masa depan kita ini penuh pengharapan. Karena apa? Tuhan yang berperang menggantikan kita. Bapak Ibu, kalau kita nggak bisa mengalahkan diri kita sendiri, Bapak Ibu akan selalu berlawanan dengan firman. Orang yang tidak menang terhadap dirinya sendiri, nggak bisa mengalahkan egonya, nggak bisa mengalahkan hawa nafsunya, nggak bisa mengalahkan keinginan matanya, akan babak belur karena kamu tidak bisa menaklukkan dirimu, dan pastinya akan tersandung-sandung, akan ketemu masalah, perjalanan hidupmu akan berdarah-darah. Menaklukkan diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu, tidak perlu khawatir, engkau punya kelemahan apa, engkau punya kekurangan apa, karena Tuhan berikan rohnya menyertain kamu dan tinggal diam di dalam kamu sampai hari ini. Dan Roh Kudus itu akan membimbing hidupmu kepada seluruh kebenaran. Hidupmu akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Hidupmu akan mengalami breakthrough dan terobosan, sehingga nama Tuhan disebut atasmu, dan nama Tuhan akan dipermuliakan atas hidupmu. Jalan ngikutin apa yang Tuhan mau. Sekarang kita lihat lagi di Ulangan 21 ayat yang ke-10. Apabila engkau keluar berperang melawan musuh, dan Tuhan Allahmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, engkau akan menjadikan mereka tawanan berperang, dan Tuhan akan memberikan kemenangan. Bapak Ibu, di Yosua 10 ayat yang ke-42, semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Allah Israel. Tuhan yang menggantikan berperang. Di Ulangan 21 ayat 10, kalau musuhnya jadi tawanan, artinya dia mengalami kemenangan. Sekarang perhatikan di Yosua 23 ayat yang ketiga. Dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu.
Bagian kita ngikut sama Tuhan. Kita harus memposisikan diri kita di pihaknya Tuhan. Engkau harus hidup benar. Kalau hari ini belum hidup benar, bertobat, akuin dosamu, akuin kesalahanmu, akuin pelanggaranmu, minta ampun sama Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, Dia Allah setia dan adil. Ketika kita mengaku dosa, Dia akan mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Jalan terus sama Tuhan. Ketika Tuhan ampuni dosamu, engkau berada di pihaknya Tuhan. Dan Tuhan akan berperang menggantikanmu. Tuhan akan membawamu mengalami kemenangan. Tapi kalau hari ini engkau melakukan dosa, hidup dalam kejahatan, hidup dalam perzinahan, hidup dalam perselingkuhan, hidup dalam kenajisan, engkau memposisikan dirimu di pihaknya Tuhan. Efesus pasal yang keempat ayat 30, jangan dukakan Roh Kudus. Yesaya 63 ayat yang ke-10 katakan seperti ini. Kalau kita mendukakan, Rohnya Allah berperang melawan kita. Apa yang terjadi kalau Allah menjadi musuhmu? Hidupmu pasti babak belur, hancur berdarah-darah, terseok-seok, susah bangun, hancur lebur. Bertobat dan berubah solusinya. Tidak ada solusi lain. Dari semua pelanggaran, dari semua dosa, dari semua kebodohan, bertobat dan berubah, belajar minta hikmat Tuhan, bertindak dengan tepat, bersikap dengan tepat, hidup sesuai dengan ketepatan ilahi. Perhatikan baik-baik di Yosua 23. Dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berperang bagi kamu. Di Yosua 23 yang ke-10, 1 orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Tuhan akan bawa kita ngalami kemenangan demi kemenangan. Tuhan akan buat hidup kita ngalami breakthrough dan terobosan. Hidup kita akan dipimpin berjalan dalam ketepatan ilahi sampai garis akhir. Hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, pastikan hari ini hatimu benar, motivasimu benar, keputusanmu benar di hadapan Tuhan. Kalau hari ini engkau merasa berdosa, merasa yang paling najis, merasa yang paling tidak berhak terima kemenangan, datang sama Tuhan, minta pengampunan. Tangannya masih terbuka, kasih karunia masih tersedia. Dia akan mengampuni segala dosamu dan pelanggaran ketika engkau mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan akan kuduskan, Tuhan akan sucikan ketika engkau mengaku dosa, dan Tuhan kudus dan sucikan posisimu benar, posisimu kudus. Dan setan gak bisa jamah hidupmu, setan gak bisa sentuh hidupmu. Engkau akan terus dibawa mengalami kemenangan. Jaga hari demi hari, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, hidup dalam takut akan Tuhan. Jalan terus sama Tuhan, karena Tuhan akan memberikan kemenangan atas hidupmu. Tidak perlu cemas apapun yang Bapak Ibu hadapin. Tidak perlu khawatir apapun yang Bapak Ibu alami. Jalan terus sama Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Waktu itu saya minta hikmat dan pengertian yang datangnya dari Tuhan, karena saya tahu itu saya nggak ngerti apa yang saya harus berbuat. Berkali-kali saya ini nggak ngerti apa yang harus saya perbuat. Saya berada di titik terendah itu, dan saya menyerahkan hati saya di hadapan Tuhan. Tuhan, aku nggak tahu apa yang harus aku perbuat. Tapi yang aku tahu, Engkau akan buat terobosan, Engkau akan buat breakthrough, Engkau akan buat pertolongan secara ilahi. Dan tolong Tuhan, Engkau pimpin hidupku, ngalami kemenangan demi kemenangan. Dan ternyata Tuhan lakukan sesuatu yang ajaib. Dia pimpin saya, Dia urapin saya, Dia tuntun saya, Dia bawa saya berjalan dari kemenangan satu sampai kemenangan sampai hari ini. Tuhan ternyata tidak pernah berubah. Dia Bapa yang baik kok. Bagian kita hari ini jalan menyerahkan hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Mujizat masih ada sampai hari ini. Allah tidak pernah berubah. Dia mengerti semua yang Bapak Ibu alami. Beberapa hari ini saya ngonselingin orang dengan masalah yang berat-berat sekali. Saya juga kadang meski berserah penuh sama Tuhan, minta hikmat Tuhan ketika ngadapin orang-orang yang problemnya berat-berat seperti ini. Dan saya percaya Tuhan akan buat sesuatu yang ilahi. Saya melihat beberapa orang ketika waktu itu mengalami hutang yang besar sampai puluhan miliar,
nggak tahu apa yang harus diperbuat. Saya bilang, datang sama Tuhan, beresin hatimu sama Tuhan. Dan ternyata Tuhan mulai buka jalan, Tuhan mulai berkatin apa yang dikerjakan. Makanya nggak boleh nganggur, nggak boleh males, minta hikmat, lakukan bagian kita, apa yang dipercayakan Tuhan kerjakan. Dan ternyata dari sana Tuhan buka jalan, dan Tuhan koneksi dengan hal yang baru dalam hidupnya, dan Tuhan bikin caranya yang ajaib terjadi. Tuhan pun juga bikin mujizat dalam hidup saya. Berkali-kali Tuhan bikin mujizat dengan hidup saya melihat keajaiban dan kedahsyatan Tuhan. Saya berdoa, Bapak Ibu, apapun yang kita alami hari ini, jalan terus sama Tuhan. Hidup benar dan hidup takut akan Tuhan. Nikmatin perjalanan kita ini, menikmatin kasih setia Tuhan, menikmatin anugerah dan kemurahan Tuhan. Orang percaya, hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, dibawa mengalami kemenangan demi kemenangan. Orang Kristen yang sejati itu hidupnya mengalami kemenangan demi kemenangan. Sekalipun harus setiap hari diremukkan, diproses, dibentuk. Kadang dibawa ke pinggir jurang rasanya, di jalan yang terjal, di lembah kekelaman. Tapi di ujungnya Tuhan tolong kok. Gak perlu khawatir. Saya kenal Tuhan yang saya layani. Saya setia lakukan bagian saya. Tuhan melihat hati kita kok. Tuhan melihat kerinduan kita. Tuhan melihat kemurnian kita. Jalan terus sama Tuhan, gua akan melihat mujizat yang ajaib. Ada pengharapan di masa yang akan datang. Yosua, ketika salah satu anak buahnya bikin dosa Akan ini, ketika dia berperang melawan kota Ai, ternyata Tuhan gak sertain loh. Dosa memutuskan hubunganmu dengan Tuhan. Dosa, engkau memposisikan dirimu menjadi lawannya Tuhan. Di luar proteksi Tuhan, engkau akan babak belur, hidupmu akan kacau, hidupmu akan ruwet, hidupmu akan babak belur. Hari ini, jalan terus sama Tuhan. Ada pengharapan. Perjalananmu masih panjang, dan kau akan melihat keajaiban demi keajaiban. Kau akan melihat mujizat demi mujizat, membuktikan bahwa perjalananmu disertai Tuhan. Perjalananmu sedang mengukir sejarah, meninggalkan jejak bahwa kamu pernah mengalami peperangan dan kamu mengalami kemenangan. Bapak Ibu tahu, semua panglima perang ketika dia berperang dan ketika dia mengalami kemenangan, banyak bekas luka di dalam tubuhnya. Tetapi luka itu jadi pengingat bahwa dia pernah mengalami peperangan dan sampai hari ini mengalami kemenangan. Hidup dalam Bapak Ibu hari ini, engkau mengalami masa berat seperti apapun juga, Tuhan masih ada. Tuhan menyertai, Tuhan tinggal di dalammu, Tuhan menyertai hidupmu. Dia pasti buat mujizat dalam hidupmu. Jalan terus, lihat dengan kacamata iman, ngomong sama Tuhan, cerita sama Tuhan. Nih loh, apapun yang aku hadapi, aku mau taruh hatiku kepadamu. Dia akan muncul dalam kedahsyatannya. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami materaikan dengan darah anak domba. Firman ini nempel dalam hati kami, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan menjadi kehidupan. Dan mau berdoa setiap orang yang mengalami pergumulan hebat, setiap orang yang berjuang di titik terendah, mengalami jalan buntu, Engkau sendiri yang buka jalan. Terangin mata hatinya untuk melihat keajaiban, melihat mujizat yang sedang Kau lakukan, dan melihat bagaimana tangan-Mu membuka jalan bagi orang-orang yang sedang putus asa. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu berkelimpahan. Mu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah Engkau tahir, jadilah Engkau pulih, jadilah Engkau sehat seperti sedia kala. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, and God bless you. Ku percaya mujizat